Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah kisah cinta kamu selanjutnya. Jadi akan aku lihatkan ya bagaimana dinamika hubungan kamu dengan dia, bagaimana caranya memperlakukan kamu, dan juga nanti ada pesan semesta untuk kisah cinta baru kamu. Dan ciri-ciri dia seperti apa? Nanti lihat ya. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah, aku akan beri penanda di sini dan ya percaya dengan intuisi kamu. Pilih satu ya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya. Akan aku lihatkan dulu yang pertama, bagaimana dinamika hubungan kamu dengan dia ya. Apakah ada hal-hal yang harus kamu persiapkan atau kamu ketahui sejak sekarang? Kita lihat. Aku mulai dari kartu pertama, The Lovers. Kartu pertamanya langsung The Lovers. Lalu ada Six of Wands. Aku rasa gini, di awal pertemuan atau di awal jadian kamu dan dia ini energinya emang kuat banget. Ada kedalaman koneksi antara kalian berdua. Dan di sini kalian berdua saling jatuh cinta, saling menemukan. Jadi bukan satu orang jatuh cinta dan mengejar-ngejar, tapi di sini saling jatuh cintanya bareng-bareng, menikmati koneksinya bareng-bareng, sepakat buat memulai sebuah hubungannya bareng-bareng tanpa terpaksa. Jadi emang saling bersambut secara seimbang antara kamu dan dia. Dan ya aku rasa di sini akan ada banyak momen romantis atau romansa berdua, menikmati banyak momen lah di sini. Bisa jadi di sini bahasa cinta kamu atau bahasa cinta dia emang sentuhan fisik ya. Jadi pingin digandeng, dipeluk, dicium, atau diusap-usap kepalanya kayak gitu lah di sini. Dan dinamika yang sangat mungkin terjadi adalah kamu dan dia sebetulnya udah punya goal yang sama. Jadi misalnya aku punya goal atau punya tujuan di hubungan kita berdua, emang aku niatin buat serius menuju pernikahan misalnya. Atau mungkin punya goal yang lain lah. Udah sama nih arahnya, udah bener ke arah depan, pelan-pelan tapi pasti. Cuma di sini namanya hubungan pasti ada aja gangguannya. Di sini sekali waktu atau mungkin di beberapa kesempatan ya, ada antara kamu atau dia sepertinya masih ada kenangan akan orang lama, atau bisa jadi gangguan dari orang baru yang membuat hubungan ini harus lebih diperhatikan. Tapi aku rasa di sini kamu dan dia punya kemampuan untuk bisa membatasi. Jadi kalau misalnya ada gangguan, misalnya tiba-tiba mantan menghubungi lagi, tiba-tiba teringat orang lama, atau mungkin tiba-tiba ada orang baru yang mencoba komunikasi intens dengan intensitas yang memang lebih ke romansa misalnya. Nah, aku lihat antara kamu atau dia ini cuma sebatas nanggepinya tuh cuma noleh, habis itu udah fokus lagi ke hubungan ini. Jadi bukan yang ke arah selingkuh atau gimana sih, kayak oh oke, ya udah gitu. Jadi di sini aku rasa kamu dan dia punya kemampuan buat kita berdua harus fokus di hubungan ini. Kalaupun ada gangguan, kita atasi bersama, atau aku harus segera mengatasi ini semua gitu sih. Jadi gangguan itu cuma selewat doang, nggak sampai berpengaruh yang fatal gitu di hubungan ini. Karena antara kamu dan dia sama-sama sudah saling menikmati koneksinya, sehingga sayang-sayang kalau misalnya ada orang baru atau mantan yang mengganggu, merusak hubungan ini. Jadi cuma sebatas lewat. Makanya buat teman-teman di sini hati-hati kalau misalnya memposting kegiatan berdua, apapun itu, mungkin jalan-jalannya, hadiah yang diberikan, jangan terlalu berlebihan, karena bisa aja itu mengundang orang-orang buat mengganggu koneksi antara kamu dan dia gitu. Kemudian di sini ada Ace of Cups. Yes, di sini kalaupun memang ada gangguan yang datang, misalnya dari mantan yang balik lagi, atau mungkin masih ada kenangan harapan kepada mantan orang lama misalnya, entah kamu atau dia di sini ya dinamikanya, tapi akan berhasil melewati fase move on. Jadi bener-bener move on sepenuhnya dari trauma masa lalu, bisa dari kenangan tentang mantan terindah, bisa. Jadi benar-benar membakar seperti ini ya, membakar kenangan-kenangan lama, kayak ya udah yang di masa lalu biarkan tertinggal di masa lalu. Kamu dan dia akan stay di hubungan saat ini dan harapan-harapan tujuan ke depan, goal ke depannya mau kemana kayak gitu.
Tapi memang ini butuh waktu. Jadi selagi hubungan ini mulai berjalan, ada pihak yang juga mulai berusaha move on sepenuhnya untuk sepenuhnya juga fokus di hubungan ini. Kayak gitu dinamikanya. Jadi ya mudah-mudahan aja sih bener-bener move on ya di sini. Tapi berhasil kok kalau aku rasakan energinya di sini ya. Ada Ten of Wands. Namanya dalam sebuah hubungan pasti ada naik turunnya, pasti ada masalah-masalah yang akan sangat mungkin datang. Nah, di dinamika kamu dan dia, katakanlah ujung dari tangga ini adalah goal yang ingin kalian capai. Untuk menaiki tangga itu kan nggak mudah ya. Jadi pelan-pelan, kadang licin jalannya, kadang tiba-tiba hujan bikin terhambat. Tapi di sini misalnya yang satu lagi capek, kayaknya aku capek deh, kayaknya udah nggak mungkin deh sampai ke atas. Tapi yang satu menyemangati, ayo semangat, mau aku bantu nggak gitu. Jadi adanya effort buat saling menopang. Kalau yang satu lagi jatuh ditopang, kalau yang satu lagi senang berbagi kebahagiaan gitu. Jadi apapun masalah yang datang, baik itu internal antara kamu dan dia atau mungkin ada kondisi eksternal, misalnya aja pengaruh dari pekerjaan yang bikin capek, atau mungkin tiba-tiba salah satunya lagi ada masalah keluarga yang berdampak di hubungan ini, tetap bisa diatasi dengan baik lah. Pelan-pelan akan sampai pada goalnya. Aku rasa dinamikanya itu sih yang masih sangat bisa diusahakan untuk tetap on track, tetap di jalannya gitu ya. Ada King of Pentacles di sini yang bisa aku bilang bahwa hubungan ini akan mendewasakan kamu dan dia, dari sikap, dari kemampuan buat bener-bener fokus membangun karir, pendidikan. Jadi kalian berdua memang akan fokus di hubungan ini, bener-bener ngasih effort, tapi juga paham bahwa selain hubungan ini ada pribadi yang juga harus berkembang. Pribadi kamu, pribadi dia. Jadi ini kondisi dimana bener-bener bisa aktualisasi diri gitu. Nabungnya makin kencang. Bener-bener pencapaian karir ditujukan gak cuma untuk berbangga diri, tapi juga sebagai salah satu modal kalau misalnya hubungan ini nanti bener-bener dibawa ke pernikahan kayak gitu. Dan di sini juga stabilitas itu nggak cuma mengenai keuangan atau pendidikan ya. Di sini juga sangat mungkin kedewasaan sikap, kesetiaan yang semakin bertambah, loyalitas, dan juga kestabilan dalam keamanan, apapun lah, finansial atau mungkin secara fisik kayak gitu. Dan aku rasa akan semakin belajar adaptasi. Oh, kamu sukanya kalau aku bersikap begini, oh kamu nggak suka kalau aku ngomong begini gitu loh. Jadi adaptasinya sudah sangat terjadi di sini. Makin lama makin menyenangkan gitu hubungannya. Tapi memang untuk bisa fokus kedua hal ini butuh toleransi, butuh kompromi, butuh pengertian, butuh kesabaran. Jadi itu yang akan menjadi dinamika antara kamu dan dia. Jadi saling belajar untuk paham. Dan aku akan lihat di sini bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu ya di hubungan ini. Page of Cups dan The Sun. Kemungkinan besarnya dia di sini manja ya. Antara dia akan manja-manja sama kamu, atau kamu nanti yang akan manja-manja sama dia. Dia bisa manjain kamu. Ada banyak banget momen romantis, romansa berdua sama dia. Kelihatannya dia emang bakat lahirnya romantis ya. Terutama kalau emang dia di sini bahasa cintanya quality time atau physical touch atau word affirmation gitu loh. Sesuatu yang emang lebih ke arah romansa. Dan aku rasa di sini dia memberi banyak optimisme di hidup kamu. Dia memberi banyak semangat di hidup kamu. Kalau sebelum bersama dengan dia kamu banyak mindernya, banyak insecure mengenai fisik, mengenai pencapaian-pencapaian kamu. Nah, setelah ketemu sama dia, dia bener-bener jadi salah satu penyemangat kamu, yang bikin kamu walaupun capek, tapi aku akan membangun karirku, aku akan nabung, aku akan lulus dengan hasil terbaik. Yang gak cuma kamu jadikan fokus karena kamu disemangatin dia, tapi karena kamu mengerti itu penting buat kamu gitu. Jadi hadirnya dia membawa banyak warna-warni baru di hidup kamu, optimisme yang mungkin kamu sebelumnya nggak pernah menyangka akan sampai di hubungan yang se-mature ini gitu, semenyenangkan ini. Tetap ya, walaupun ada ujiannya, tapi lebih banyak pendewasaan dan kebahagiaannya gitu. Lalu di sini ada Six of Coins. Seperti aku katakan tadi, yang mengkonfirmasi bahwa di hubungan kamu dan dia ini ada effort yang seimbang antara kamu dan dia.
Jadi misalnya kamu dulu pernah di dalam sebuah hubungan yang mana kamu ngasih segala-galanya, perhatian, cinta, uang, apapun itu, tapi dia misalnya malas-malesan, cuek, nggak peduli, dingin, selalu kamu yang effort. Nah, di hubungan ini kalian berdua seimbang. Kamu ngasih cinta 10, dia ngasih cinta 10. Kamu ngasih perhatian 9, dia ngasih perhatian 9, bahkan bisa juga lebih gitu. Jadi nggak ngerasa capek, karena yang berjuang untuk membangun hubungan ini berdua. Jadi nggak ada lagi kayak aku capek membangun hubungan ini sama kamu, kamunya ngapain aja gitu loh, kamu nggak peduli ya. Sudah meminimkan resiko-resiko itu. Jadi keseimbangan. Dan di sini kartu Six of Coins selalu bercerita mengenai sharing dan caring, berbagi dan peduli. Itu dua kata kuncinya. Jadi saling berbagi mengenai kisah-kisah menyenangkan yang terjadi, saling berbagi masalah, saling berbagi pemikiran, saling berbagi kasih sayang. Dan caring itu kepedulian. Jadi dia peduli sama kamu, kamu peduli sama dia. Jadi udah nggak ada lagi tuh ego yang ditinggikan hanya demi apa gitu. Jadi ada compassion, ada energi kasih sayang yang terjadi di hubungan kamu dan dia ini. Itu sih, makanya enak, nggak ngerasa berat. Walaupun ada tantangan, tapi karena dihadapi berdua lebih ringan lah langkahnya gitu. Ada the Fool, gini, dia akan memperlakukan kamu, dia akan memberi semangat buat kamu. Kalau misalnya kamu ingin memulai sebuah usaha, atau mungkin aku pingin kuliah S2 deh sayang gitu, dia akan ngasih semangat, oke silakan gitu. Atau mungkin kamu pingin mencoba hobi baru, atau mungkin bisnis baru, dia akan ngasih semangat ke kamu, karena dia di sini paham bahwa hubungan ini memang harus dibangun, tapi kamu sebagai individu juga harus berkembang gitu loh, dengan impian kamu, dengan harapan kamu, cita-cita kamu. Jadi dia di sini ngasih dukungan, ayo mulai langkah pertama kamu. Dan di sini aku rasa dia juga punya ini ya, kesadaran bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalaupun di hubungan ini kamu pernah lah katakanlah sengaja ataupun nggak sengaja berbuat salah ngomong, salah sikap, atau salah adaptasi gitu ya, dia akan sangat bisa ngasih kesempatan ke kamu untuk oke, aku kemarin kecewa sama kamu, tapi nggak apa-apa, jangan diulangin lagi ya, kayak gitu. Dia banyak maafnya, tapi untuk beberapa poin dia nggak bisa memaafkan. Misalnya aja sesuatu yang berhubungan dengan perselingkuhan, dia akan sangat sulit memaafkan kamu kalau sampai terjadi hal itu. Atau kalau misalnya kamu sangat-sangat kasar, sampai mukul, sampai apa. Nah, kalau dia punya idealisme itu, dia akan sangat sulit memberi kesempatan kedua. Makanya kamu harus tahu hal-hal apa dalam sebuah hubungan yang menjadi idealismenya dia. Dan jaga banget jangan sampai kamu melakukan hal tersebut. Karena kalau dia udah sampai datang masalah itu, dia kayak, aduh nggak ada sesayang-sayangnya aku sama kamu, kalau kamu begitu aku nggak bisa gitu. Dan di sini dia sangat dewasa, sangat bertanggung jawab, sangat disiplin. Dia akan memanjakan kamu, dia akan ngasih support dengan kelembutan. Tapi kalau emang dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia akan tegas. Tegas di sini tegas karena dia peduli dan sayang, bukan tegas yang marah-marah atau emosi tingkat tinggi. Jadi dia di sini ngobrolnya, sayang, aku kecewa sama kamu karena kemarin kamu begini-begini. Tolong jangan lakukan lagi. Karena alasanku begini. Dia punya alasan kenapa dia ingin kamu tidak melakukan hal itu lagi misalnya. Atau dia punya alasan kenapa dia kecewa sama kamu. Dan aku rasa dengan pemahaman itu kamu bisa mengerti untuk, oh baiklah, aku salah dan aku akan coba perbaiki gitu. Jadi di sini kompromi yang diucapkan dengan baik-baik, bukan dengan marah-marah, bukan dengan kasar gitu. Tapi emang tipe orang yang tegas sih. Jadi tegas iya, lembut juga iya. Dan aku mau lihat ya di sini dari pesan semesta buat hubungan kamu dan dia. Relationship patterns. Butuh keberanian untuk menyadari beberapa hal yang harus diubah dalam hubungan ini. Ya kalau misalnya di sini memang salah satu pihak harus move on, ya harus move on memang. Karena kalau misalnya belum move on, akan ada momen dimana kalau misalnya kamu yang belum move on ya, kamu akan membandingkan mantan kamu dengan dia, kebaikan-kebaikan mantan kamu dengan usahanya dia. Jadi itu yang harus berubah. Atau mungkin kamu di sini nanti akan punya pola di hubungan kamu yang kayaknya aku harus berubah deh. Kayaknya ada sesuatu di hubungan ini yang harus bisa diubah atau diusahakan lebih baik lagi gitu. Jadi nanti kamu akan menyadari hal itu dan emang harus berani buat berubah.
Karena bagaimanapun juga di hubungan ini aku rasa bisa menurunkan ego sih. Jadi nggak ada aku harus gitu, tapi kita bisa gitu sih di hubungan ini ya. Lalu di sini ada be supportive. Buatlah sebuah effort ya, pengorbanan atau usaha yang baik untuk menunjukkan bahwa kamu peduli. Jadi kalau kamu emang peduli dengan hubungan ini, kalau misalnya kamu peduli sama dia, maka lakukanlah effort, support dia, terutama di saat dia lagi butuh dukungan kamu, ketika misalnya dia lagi di pekerjaan dia lagi sibuk, lagi capek, atau dia sedang dalam dengan teman-temannya mengejar siapa yang bakal naik gaji, bakal dapat promosi jabatan, maka dukunglah dia. Atau di saat dia lagi ada masalah, dukungan dari kamu akan sangat berarti buat dia. Ya, kayak gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya dia membawa kebaikan, apapun itu, maka berilah apresiasi. Makasih ya sayang, kamu udah beliin aku bakso. Makasih ya sayang, kamu rela hujan-hujanan demi beliin aku vitamin di saat aku lagi demam. Gitu. Makasih banget misalnya kayak gitu. Walaupun hal-hal receh, tapi bagi dia itu penting di sini. Terutama karena dia tipikal yang ingin sekali mendapat apresiasi dari apa yang dia lakukan buat kamu. Kalau kamu bisa mengapresiasi dia, dia bisa ngasih yang lebih banyak lagi sih di sini. Spiritual connection, kalau misalnya kamu di sini percaya dengan konsep reinkarnasi, ada kemungkinan kamu dan dia ini pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, yang mana di kehidupan ini bertemu lagi untuk menuntaskan sebuah janji. Gitu. Atau mungkin di sini kalau spiritual connection bisa aja hubungannya twin flame, karmic, atau soulmate. Kayak gitu sih. Dan rasa yang muncul itu sejak awal emang ada koneksi yang luar biasa, kedekatan yang nggak terjelaskan. Kamu seperti bisa membaca pikirannya. Kamu tahu ketika ada sebuah kejadian, reaksi dia akan kayak gimana, kayak gitu. Walaupun baru kenal, walaupun baru terkoneksi gitu loh. Jadi salah satu cirinya adalah itu. Dan kalau misalnya kamu nanya, terus Kak, ciri-ciri dia apa gitu ya? Aku akan ambil beberapa kartu di sini. Oke, dari bentuk badan kelihatannya badan dia ideal. Kalau dia cowok, kelihatannya dia punya bentuk badan yang bagus sih. Mungkin karena emang dia suka olahraga, atau emang dia nge-gym untuk membentuk badannya jadi lebih baik. Di sini dia tipikal yang sangat sayang dengan keluarga. Jadi dia sangat sayang dengan keluarganya, dan mudah-mudahan nanti ketika dia membangun keluarganya dengan kamu juga. Di sini ada kemungkinan dia bekerja di industri musik, atau antara kamu dan dia ini ada musik atau lagu yang akan selamanya jadi lagu kenangan kalian berdua gitu loh. Lagu yang kalau diputar, ini momennya ketika kita lagi di mana, oh ini momennya ketika kita lagi apa gitu. Itu sih. Atau kalian mungkin berbagi playlist Spotify berdua barangkali. Dan di sini kamu dan dia mungkin pernah ada di situasi lagi duduk di taman ngobrol gitu ya. Jadi mungkin di sini karena ini adalah momen dimana saling ngobrol, bisa jadi emang bahasa cinta dia adalah word of affirmation. Jadi dia pingin banget sering ngobrol sama kamu, atau mungkin dipuji sama kamu, dikasih apresiasi, makasih ya sayang buat ini gitu. Di sini ada backing, ada kemungkinan juga dia kuliah atau bidang sekolahnya dulu, atau mungkin pekerjaan dia sekarang berhubungan dengan baking, atau dia mungkin punya hobi bikin kue, bisa juga. Oh, di sini juga ada kemungkinan dia bahasa cintanya suka ngasih hadiah gitu ke kamu. Mungkin bukan hadiah yang besar seperti cincin permata, tapi mungkin hadiah-hadiah kecil yang dia tahu kamu bakal suka. Misalnya kamu suka keripik kentang merek tertentu, atau mungkin sate ayam, dia akan ngasih hadiah itu buat kamu tanpa kamu minta. Di sini ada kemungkinan dia tinggal di negara yang beda sama kamu, atau kota yang beda sama kamu, atau mungkin pendidikan atau pekerjaannya mengharuskan dia harus sering keluar negeri atau keluar kota. Jadi mungkin ada momen LDR antara kamu dan dia sesekali. Kadang dia punya pikiran yang ruwet ya. Kadang dia agak sulit untuk mengungkapkan perasaannya atau masalah-masalahnya. Makanya di sini butuh effort dari kamu untuk nanya, sayang ada apa? Mau sharing nggak mengenai cerita kamu? Kalau kamu udah siap misalnya kayak gitu. September bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Gitu ya. Jadi bulan dimana bulan lahir, bulan ketemu, bulan penyatuan. Aku butuh satu kartu lagi. Di sini dia orang yang sangat pintar public speaking ya, atau mungkin bidang pekerjaan dia adalah pekerjaan yang melayani orang. Misalnya aja
tenaga kesehatan, tenaga medis, atau mungkin customer service. Pokoknya di sini yang berhubungan dengan masyarakat luas, dengan banyak orang kayak gitu. Dan aku mau lihat juga di sini ya dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Gemini, Taurus, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Scorpio. Kemudian kalau zodiaknya nggak ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. A, T, X ini bisa mantan, K, S, C, P, Y, V, W, I, dan E. Lalu di sini ada angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 4, 11, 27, 2, 26, 18, 29, 14, 9, dan 12. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kisah cinta kamu selanjutnya. Semoga segala afirmasi positifnya bisa hadir di hidup kamu, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihat di sini ya bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya. Untuk poin pertama aku akan lihat dulu bagaimana dinamika hubungan kamu dengan dia ke depannya. Apakah mulus? Apakah ada sesuatu yang harus kamu persiapkan sejak sekarang? Kita lihat. Oh nice, the world. Three of Cups. Gini, kamu dan dia akan bertemu pada masa dimana kamu emang udah siap untuk kondisi ini, menikah. Dia pun juga sama. Kuncinya apa? Masing-masing udah selesai tentang dirinya. Jadi udah selesai dengan trauma di masa lalu, apapun lah itu. Mungkin pernah ditinggalkan, atau pernah melihat perpisahan orang tua, atau pernah dibully, pernah ada kejahatan abusive misalnya seperti itu. Jadi udah selesai lah di sini dengan ketakutan, dengan rasa insecure seperti itu. Ya, secara keuangan juga sama-sama udah mandiri lah, berapapun penghasilan kalian, dan pokoknya sudah nyaman dengan hidup masing-masing. Makanya udah siap, udah selesai dengan segala kenakalan masa lalu, udah bener-bener ya udah, aku udah bener-bener siap. Dan karena energi kamu sudah sesiap itu, maka energi kamu secara nggak langsung menarik orang yang juga punya energi yang sama dengan kamu. Udah bahagia dengan hidupnya dan selesai mengenai apa yang sudah terjadi, dan dijadikan pelajaran. Jangan sampai terulang kembali kayak gitu. Dan di sini yang bisa kurasakan ada banyak sekali perayaan, akan ada banyak sekali kegembiraan, mingle dengan lebih banyak orang. Mungkin kamu akan bertemu dengan lebih banyak orang setelah ketemu sama dia. Mungkin teman-temannya, mungkin circle dia sangat banyak dan sangat baik, atau sebaliknya dia akan ikut circle kamu yang mungkin banyak itu, terutama kalau dua-duanya sama-sama extrovert. Itu sih, jadi aku rasa ini sebuah tanda yang bagus ya, bahwa hubungan kalian nggak hanya kalian nikmati berdua, tapi juga dapat dukungan dari orang-orang di sekitar, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan keluarga juga aminin kayak gitu. Perayaannya banyak sih di sini. Mudah-mudahan juga ada perayaan pernikahan di dalamnya, perayaan lamaran, atau mungkin anniversary selanjutnya gitu di sini. Ya, ini bagus sih. Aku mau lihat lagi ada Queen of Cups. Ini adalah energi dimana hubungan ini sangat nyaman, karena bisa jadi kamunya membawa energi feminin ini. Energi feminin itu adalah energi yang menjaga, merawat, cinta, memanjakan, mengayomi gitu di sini dengan kelembutan. Baik kamu di sini sangat feminin penampilannya, atau mungkin agak tomboy, tapi energi ini ada. Ini nggak melulu tentang penampilan luar kamu, tapi energi dari dalam diri kamu. Kamu mulai sayang sama anak kecil, kamu gampang akrab sama anak-anak. Itu salah satu cirinya. Sabar menghadapi mereka kayak gitu. Dan di sini karena energi ini udah ada, terutama kalau kamu perempuan ya. Ya dia sangat nyaman, dan sangat mungkin kamu akan diterima sangat baik oleh keluarga dia. Aminin. Baik di sini dia adalah anak mami atau mungkin cukup mandiri ya, tapi yang pasti kelembutan kamu sih yang membuat hubungan ini menjadi sangat nyaman, dan dia tertarik sama kamu. Dinamikanya so far aku lihat seperti itu, belum ada yang gimana-gimana, tapi mudah-mudahan mulus ya, mudah-mudahan. Ada Air of Pentacles. Karena ada rasa nyaman, ada rasa damai di hubungan ini, tetap namanya hubungan cinta harus ada kerja kerasnya antara kamu dan dia, harus ada effortnya di sini. Mungkin nanti salah satu harus sangat-sangat struggle
untuk mengejar pendidikan atau mungkin di pekerjaan, penghasilan gitu ya. Mungkin juga ada tuntutan dari keluarga barangkali mengenai ya kamu harus punya pekerjaan apa dulu sebelum menikahi anak saya misalnya. Nah kan di sini butuh dukungan dari kedua belah pihak. Atau kalaupun ini bukan mengenai pekerjaan atau pendidikan, bisa aja dalam usaha kalian berdua membangun hubungan ini. Itu sih so far. Tapi kalian berdua adalah tipikal pasangan yang emang udah siap menghadapi banyak hal. Dan di sini fokus pada hubungan kalian berdua gitu loh. Jadi udah nggak lagi menjadi pasangan yang membandingkan hubungan ini dengan orang lain. Misalnya, sayang kita kan udah setahun pacaran, tuh lihat temen aku baru 3 bulan pacaran udah nikah misalnya. Udah nggak kayak gitu. Karena kamu dan dia sama-sama tahu hubungan kamu dan dia punya flow-nya sendiri, punya timing-nya sendiri. Hubungan orang lain punya timing dan flow-nya sendiri. Jadi nikmatin itu gitu loh, nikmatin momennya. Sampai nanti kalian berdua bener-bener siap untuk situasi ini dan yang selanjutnya gitu loh. Kelihatannya kayak gitu ya. Ada Ten of Cups. So far sih karena di sini kalian berdua adalah pekerja keras ya, pekerja keras macam-macam sih. Di karir iya, bekerja keras membangun hubungan ini, menjaga relationship antar keluarga. Maka di sini emang udah ada bayangan menuju ke sini. Jadi Ten of Cups ini adalah sebuah keluarga, sebuah situasi yang mana ada kehangatan di sana, ada cinta, ada rasa percaya, ada support, saling support. Jadi suami istri saling support, anak ke orang tua sayang, orang tua ke anak, memberikan parenting yang bagus kayak gitu. Ada pelangi di sana, berarti ya namanya hidup penuh dengan warna-warni. Kadang ada pelangi, kadang ada hujan, kadang ada badai. Tapi karena saling menguatkan, jadi bisa dinikmati gitu loh. Aku nggak bilang bahwa kamu yang memilih kartu kedua ini semua akan mulus, semua akan mudah, enggak. Namanya pasangan, namanya hubungan, pasti ada naik turunnya, pasti ada ujiannya untuk menguatkan dan saling belajar. Tapi so far karena kalian berdua udah sama-sama siap sejak awal dan dapat dukungan dari banyak pihak, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hal yang nggak hanya kalian lihat di readingku, tapi akan menjadi sebuah kenyataan di suatu hari kelak. Bersama siapapun nanti kamu akan dibersamakan. Kayak gitu. Jadi aminin aja dan jadikan afirmasi positif dalam doa-doa kamu barangkali. Seperti itu ya. Bagus ya ini. Dan somehow mungkin sebagian dari kamu ada di sini yang emang jago masak, atau mungkin emang suka banget menata rumah cantik, rumahnya nyaman kayak gitulah. Ada energi itu, dan ada anak-anak berarti emang sayang ke anak-anak. Mudah-mudahan ya. Dan di sini akan aku lihatkan juga bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu. Ada Eight of Wands, ada King of Wands. Ngomong-ngomong tiba-tiba ini hujan, jadi kalau nanti ada suara air hujan ya anggap aja background alami ya. Aku akan lanjut. Di sini dia seperti aku bilang tadi, tipe orang yang sebetulnya mengikuti arus, tipe orang yang menikmati saja hubungan ini, tidak yang memaksakan kehendak. Kalau aku lihat di sini, dan juga aku rasa dia akan mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, kesehatan fisik bisa, kesehatan mental bisa. Jadi di sini aku rasa kenapa kalian berdua sama-sama siap, karena secara fisik dan mental kalian sudah oke gitu loh. Dan dia adalah tipikal orang yang tidak hanya memberi janji-janji manis, tapi akan membuktikan janjinya dalam aksi. Jadi kalau nanti dia bilang, aku akan setia sama kamu, ya dia buktikan dengan kesetiaan dia, bahwa dia bisa di-reach dimanapun dia berada. Nggak ada rasa bahwa dia bohong atau gimana, kayak gitu-gitulah. Atau mungkin aku akan janji, aku akan punya gaji sekian nanti saat kita akan menikah. Nah, dia akan membuktikan itu. Kayak gitu sih di sini. Karena aku lihat dia memang orang yang sangat kreatif. Dia kalau emang udah punya passion, dia mengejar passionnya, entah di hubungannya dengan kamu, mungkin di bidang pekerjaannya. Sangat gigih, sangat tangguh. Dia orang yang sangat tangguh, maka dia sangat berharap kamu punya ketangguhan yang sama, bahwa hubungan ini nggak bisa diusahakan sendirian, tapi bersama gitu, aku dan kamu, ceritanya kayak gitu. Dan ya di sini ada dua domba, alpaka, sedang menabuh drum. Berarti di sini aku asumsikan akan ada banyak sekali perayaan membahagiakan di sepanjang hubungan kamu dan dia. Mudah-mudahan aminin ya.
Lalu di sini ini mah emang udah sepasang, emang udah jodoh. Jadi aminin buat teman-teman yang memilih kartu kedua, sangat mungkin memang kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan membawa kamu dan dia ke hubungan ini. Karena di sini emang udah sepasang ya. Dan Queen of Wands ini adalah pertama, dia sangat kreatif, dia sangat baik. Dia sebetulnya tipikal perempuan yang mandiri sebetulnya. Agak berbeda dengan Queen of Cups yang keibuan, yang menata rumah, anak-anak gitu. Nah, kalau dia lebih mandiri. Cuma aku rasa di sini ada keseimbangan lah. Yang mana dia akan mengerti bahwa kamu adalah orang yang sangat lembut hatinya, tapi dia juga berharap bahwa kamu bukan orang yang lembut hanya untuk bermanja-manja, tidak ada kegiatan gitu loh cara memperlakukan kamu ya. Dia juga ingin kamu punya ada kegiatan, nggak harus menghasilkan uang sih, tapi at least kamu punya hobi apa, atau mungkin kamu ikut komunitas apa, mungkin membantu anak-anak jalanan membaca, atau mungkin apapun lah itu gitu. Dan di sini aku rasa kalian berdua, kalaupun memang pada akhirnya akan menuju ke pernikahan, keputusan itu kalian berdua ambil tanpa tekanan, tanpa terpaksa, tanpa disuruh-suruh oleh orang tua. Jadi emang karena kalian berdua udah siap, lalu memutuskan untuk membangun sebuah keluarga kayak gitu. Yang aku lihat sih demikian ya, gitu sih. Jadi dia sangat berharap kamu menjadi orang yang tetap bersinar ketika bersama dengan dia. Dia nggak mau merasa bahwa karena aku sudah bekerja keras memenuhi semuanya, kamu jadi malas-malasan doang, nggak bersosialisasi gitu loh. Jadi dia tetap ingin kamu berkembang dengan dunia kamu, berkembang menjadi apa yang memang diimpikan oleh jiwa kamu gitu di sini. Apapun itu yang membawa kebaikan tentu saja ya. Gitu. The World, kartu ini sama ya, the world. Sekali lagi, cara dia memperlakukan kamu, dia ingin kamu juga hadir dalam kebahagiaan yang emang sudah akan dia bawa gitu loh. Jadi dia tipikal orang yang kalau dia lagi bahagia, dia nggak mau keep itu sendirian, dia akan share ke kamu. Dan dia berharap bahwa bersama dengan ketika kamu bersama dengan dia itu bisa membuat dunia kamu jadi lebih baik. Dia nggak mau ketika kamu udah milih dia tapi kamu malah sedih, sengsara, kecewa. Ya namanya pasangan, pernah lah ada momen dimana secara nggak sengaja menyakiti hati, atau mungkin ada sikap yang nggak bisa dipahami, pasti ada. Tapi dia ada kekuatan bahwa bersama dengan aku kamu harus bahagia, setidaknya gitu. Bersama dengan aku semampu yang aku bisa, kamu harusnya merasa aman, kamu ngerasa nyaman sama aku, merayakan apapun di hidup ini gitu sih. Ya namanya masalah pasti ada aja, tapi mudah-mudahan dengan begini lebih banyak bahagianya, lebih banyak hangatnya kita. Aminin sih. Jadi emang udah siap sih dia ya sama kamu. Knight of Cups, dia kan tangguh ya, tangguh, kuat, berani, gigih, tapi juga ada romantisnya di sini aku lihat. Romantis, somehow dia kadang manja sama kamu atau memanjakan kamu. Ada banyak hal menyenangkan sih di sini. Kalau kalian tipikal pasangan yang emang suka merayakan anniversary, kita sudah 17 bulan, kita sudah 25 bulan ya emang seperti itu. Dia bisa sangat memahami kalau emang kamu tipikal yang seperti itu. Dan dia akan seneng kok kalau misalnya kamu ngasih perhatian yang banyak ke dia. Kamu cari tahu bahasa cintanya dia apa, penuhi itu. Dia akan memberikan lebih dari yang kamu berikan ke dia gitu ya. Jadi ya perhatikan aja lah, atau tanya langsung ke dia, kamu bahasa cintanya apa sayang. Atau mungkin dengan mengisi kuis di Google, aku rasa ada ya mengenai bahasa cinta itu sih. Aku mau lihat juga pesan semesta untuk hubungan ini. Apa aja pesannya? Ada Heaven, milikilah keyakinan ya. Percaya pada keyakinanmu pada situasi ini. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa bahwa aku lagi sedih dengan kisah cintaku, lagi nggak optimis, lagi banyak iri dengan hubungan orang lain yang kelihatannya mulus gitu ya. Enak banget ya hubungannya, pacarnya cakep, kaya raya, cepat menikah, aku kapan misalnya. Nah kamu yakinlah pada perjalanan kamu. Kalaupun sekarang emang situasinya kamu masih single dan mungkin sebentar lagi lebaran kamu mulai takut, ntar aku ditanya kapan nikah, senyumin aja, bertahan aja, dan tetaplah mengusahakan, tetaplah berdoa. Karena di sini aku rasa perjalanan kamu itu punya arusnya sendiri. Jadi nikmatin aja.
Kalau nanti kamu harus bertemu dengan dia, harus ada banyak perubahan yang harus kamu lakukan dulu. Entah itu perubahan secara karakter, kamu yang tadinya pesimis jadi optimis, kamu yang tadinya insecure jadi lebih banyak bersyukur, kayak gitu. Itu sih ya pesannya buat kamu untuk sampai kepada dia. Dan di sini ada banyak cinta di sekitar kamu. Cinta itu ada di mana aja. Sebelum kamu bertemu dengan dia, pesannya adalah cintai dulu diri kamu. Cintai orang-orang di sekitar kamu, entah orang tua kamu, anak tetangga. Kenapa? Itu untuk melatih energi feminin kamu. Bagaimana kamu bisa mencintai pasangan kamu kalau kamunya belum mencintai diri kamu? Bagaimana kamu bisa mencintai anak-anak kamu kalau kamu belum bahagiakan diri kamu? Jadi seperti itu sih pesannya ya. Dan ya bisa aja dia sebenarnya ada di sekitar kamu, di dekat-dekat kamu aja. Cuma mungkin memang belum waktunya untuk sebuah ikatan yang sedalam itu. Hadirlah di masa sekarang dan bermimpilah mengenai masa depan. Ketika kita bermimpi, semua hal bisa menjadi mungkin. Jadi di sini tetaplah punya impian. Jangan merasa umurku udah sekian, kok aku belum ketemu-ketemu. Apakah nanti aku bisa menikah? Kalau emang takdir kamu menikah, maka kamu akan menikah. Kapanpun itu waktunya. Dan bermimpilah, manifestasikan dalam doa-doa kamu bahwa dia adalah orang yang paling tepat buat kamu. Ya di sini. Jadi jangan takut untuk punya impian. Walaupun orang bilang apa, biarin aja, senyumin aja. Kamu yakinlah bahwa gak apa-apa, sekarang aku sendiri, aku akan menjadi versi terbaikku sampai nanti aku akan bertemu dengan dia di waktu yang paling tepat, kayak gitu. Jadi nikmati momen sekarang, jangan sampai hanya karena kamu melihat semua orang sudah menikah jadi kamu tertekan gitu ya, jangan. Atau mungkin hanya karena kamu ditanya kapan nikah kamu jadi gitu. Tetaplah usahakan yang terbaik dan cintai dulu diri kamu. Nah, sekarang kalau kamu nanya, Kak, ciri-ciri dia apa gitu kan? Aku akan ambil beberapa kartu ya di sini. Sangat mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan fisik, dalam artian olahraga, gym, atau dia ada hobi olahraga tertentu lah, mungkin renang, mungkin jogging, bulu tangkis, seperti itu. Ini ada kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan keamanan, bisa aja di sini Tentara Nasional Indonesia atau polisi atau siapa, bodyguard atau mungkin detektif, bisa juga. Dan iya, ini mengkonfirmasi bahwa hubungan ini bisa sangat besar kemungkinannya menuju pernikahan. Jadi aminin aja. Aku lihat dia tipikal orang yang sangat rapi, sangat menjaga kerapian lah. Mungkin meja kerjanya, kamarnya, lemari bajunya, gitu sih. Jadi tipikal yang rapi. Ada kemungkinan dia bekerja di bidang konten kreator atau mungkin dia emang kerja di kantor pusatnya YouTube. Kayak gitu di sini. Kreatif sih biasanya kalau seperti ini ya. Lalu di sini dia adalah orang yang emang kemungkinan dia berkarir di kantor dan dia adalah orang yang disayang, disenangi oleh rekan kerjanya. Jadi orang yang sangat bisa bekerja sama. Jadi mudah-mudahan dengan begini dia jadi lebih mudah naik jabatan, dipromosikan buat naik gaji, kayak gitu-gitu. Ada kemungkinan juga dia suka mendaki gunung ya, atau dia suka aktivitas outdoor yang berhubungan dengan alam, kayak gitu. Jadi kamu lihatlah di sekitar kamu apakah ada ciri-ciri itu. Di sini kemungkinan besar koleksi baju dia kalau nggak warna hitam, warna putih, warna-warna yang sangat monokrom. Dan mungkin bagi kamu yang suka warna-warni membosankan ya, tapi itulah dia. Dan di sini dia suka ngemil ya, lebih kepada cemilan-cemilan yang chips, asin, gurih, kriuk gitu. Aku butuh satu kartu lagi. Ada kemungkinan juga dia di sini suka main game, entah itu PlayStation atau Xbox atau game apapun lah, dia suka main game itu. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan game, developer game atau yang seperti itu. Dan sekarang kamu lihat dari charm, ini zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Libra, Sagittarius, Aries, Leo, Cancer, Pisces. Kemudian dari unsur nama, kalau zodiaknya nggak ada, kamu atau dia L, H, R, N, F, T, A, E, I, W, P, dan V. Kemudian kalau nggak ada unsur nama, ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, 10, 27, 30, 3,
22, 14, 10, 9, 28, dan 21. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kisah cinta kamu selanjutnya. Semoga segala afirmasi positif ini bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya. Untuk pertama-tama akan aku lihat dulu di sini bagaimana dinamika hubungan kamu dengan dia, untuk melihat apakah ada sesuatu yang kamu harus tahu atau apakah ada sesuatu yang harus kamu persiapkan. Kita mulai ya. Ada The Sun. Bagus nih The Sun. Ada Seven of Swords. Aku rasa di sini hubungan kamu dan dia adalah hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat hangat, sangat optimis antara kamu dan dia. Karena di sini gambarannya The Sun seperti ini, berarti ada banyak sekali momen romantis antara kamu dan dia memang. Dan somehow ada banyak sekali yang datang di kartu ketiga ini adalah orang yang, atau antara kamu atau dia adalah orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik atau quality time. Jadi lebih suka sentuhan fisik yang dipeluk, dielus-elus seperti ini kepalanya, atau dicium gitulah, pokoknya sentuhan fisik dan quality time. Jadi kemana-mana berdua, ada event apa berdua gitu di sini. Makanya aku rasa di sini pesan pentingnya, ingat-ingat ya, hati-hati kalau misalnya kalian sering PDA, public display affection, jadi memamerkan kemesraan di depan banyak orang, terutama orang-orang yang kalian berdua kenal. Karena atau mungkin di sosial media gitu, memosting foto-foto romantis atau yang seperti itulah. Karena di sini aku rasa hati-hati, waspada. Ini mungkin nggak untuk semua orang, tapi mungkin ada sebagian yang aku harus sampaikan. Hati-hati dengan gangguan orang ketiga atau orang yang sebenarnya iri melihat hubungan kamu dan dia dan ingin memiliki hubungan yang sama. Makanya dia mungkin godain kamu dengan chatting atau mungkin godain dia gitu loh. Jadi ya somehow between lah. Jadi hati-hati dan waspada. Tapi ini nggak selalu terjadi di kamu ya. Maksudku karena ini buat banyak orang, ada sebagian yang aku harus memperingatkan kewaspadaan ini. Boleh mesra, boleh posting tentang kisah kamu dan dia, tapi jangan berlebihan dan kadang simpan sesuatu yang private aja. Jadi jangan setiap saat postingan kamu begini, atau mungkin kemana-mana selalu kelihatan. Ya kita nggak pernah tahu, ada orang yang ya udah nggak peduli, tapi ada juga yang ya jadi mengganggu. Jadi hati-hati. Kita akan melihat poin lainnya. Tapi di sini aku lihat antara kamu dan dia sebenarnya partner yang sama-sama tangguh, partner yang sama-sama membawa energi kestabilan. Kestabilan di sini maksudnya adalah masih sangat muda sih kamu dan dia ini, cuma udah ngerti lah bahwa ya dalam sebuah hubungan, kalaupun ada yang mengganggu, ya yang bisa mengatasi ya berdua. Kalaupun ada orang yang berusaha masuk ke dalam rumah kamu dengan menerobos atau mungkin menyongkel kunci pintu, berharap agar menjadi bagian dari rumah itu hubungan kamu dan dia, ya terserah kepada kamu mau meningkatkan keamanan rumah kamu ataukah membiarkan si orang ini mengganggu. Tapi kalau aku lihat kamu dan dia dinamikanya ya bisa saling ini kok, menjaga keamanan agar hubungan ini nggak diganggu pihak-pihak ketiga gitu. Karena aku rasa ada energi saling setia antara kamu dan dia, terutama di dia sih. Jadi ya walaupun ya katakanlah ada gangguan atau gimana, tapi tetap bisa handle situasi ini dengan sangat baik. Kelihatannya kayak gitu ya. Dan kelihatannya kalian pasangan yang cukup cuek ya. Maksudnya apa kata orang, ya udah senyumin aja. Kalaupun ada gangguan ya kita atasi berdua, kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan sih energinya seperti itu ya. Ada The Star di sini. Satu hal yang, atau mungkin beberapa hal yang membuat kalian berdua sama-sama tangguh dan kuat di hubungan ini, aku rasa karena ada banyak poin dimana kamu dan dia saling punya harapan yang sangat besar mengenai hubungan ini. Dia di sini melihat bahwa kamu adalah nggak hanya indah, nggak hanya cantik atau cakep, tapi juga orang yang memberi optimisme ke dia, memberi banyak harapan ke dia, mendukung dia di saat mungkin dunia lagi
nggak berpihak ke dia atau mungkin meremehkan dia, tapi kamu hadir untuk jadi orang yang ayo kamu bisa, ayo aku percaya sama kamu, kayak gitu. Makanya sejak awal energi itu udah ada dan dia yakin bahwa kita berdua bisa saling memberikan harapan dan optimisme itu. Jadi dia nggak merasa menjalani hidup di dunia ini seperti malam yang gelap, tapi ada kamu yang walaupun mungkin bintang kecil tapi menjadi penentu arah buat dia, gitu sih di sini. Selain karena memang mungkin kamu juga cakep, tapi kamu nggak cuma modal cakep atau cantik doang, ada sesuatu tentang kamu yang dia bisa berpegang pada itu. Itu sih yang misalnya dinamikanya ya. Ada Six of Pentacles. Pada akhirnya aku lihat kalian berdua akan menjadi pasangan yang saling bertumbuh, saling belajar. Oh, kamu nggak suka ya kalau aku ngomong kayak gini. Oh, ternyata kamu nggak suka ya kalau aku bersikap begini. Atau mungkin, oh kamu nggak suka ya kalau masakannya terlalu pedas atau yang gimana lah. Jadi ada adaptasi yang sangat besar di hubungan kamu dan dia. Sikap, adaptasi, apapun lah itu. Itu yang di sini aku lihat. Dan Six of Pentacles selalu bercerita mengenai sharing dan caring. Jadi saling berbagi dan peduli. Maka di sini kalian berdua akan belajar banyak mengenai itu. Mau mendengarkan, mau saling berbagi. Misalnya yang satu lagi sedih, yang satu menghibur, yang satu lagi ada masalah, yang satu mau mendengarkan dan mungkin juga memberikan saran harus gimana-gimana. Kayak gitu. Jadi ada keseimbangan di sana. Dan sebenarnya kartu ini juga bercerita mengenai kesuksesan ya. Kesuksesan yang ada karena saling peduli itu tadi. Jadi nggak ada pihak yang selalu mengejar-ngejar atau satu pihak yang selalu cuek, selalu egois, sementara yang satu selalu ngasih, nggak kayak gitu. Dua-duanya saling, dua-duanya terlibat untuk membangun situasi dinamika agar lebih stabil dan menuju ke goal yang sama gitu ke depannya. Gitu sih, jadi dinamikanya aku lihat so far sih gangguan, tapi sangat bisa diatasi. Tergantung gimana, kamu atau dia bersedia membuka pintu ataukah enggak, sana pergi gitu. Itu ya. Lalu di sini akan aku lihatkan dari bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu di hubungan ini ya. Ada The Judgment, ada Nine of Cups. Dia tipikal orang yang pemaaf ya, tipikal orang yang lebih suka damai. Jadi kalaupun kamu dan dia ada masalah atau lagi berantem, ya namanya kisah cinta pasti ada aja berantemnya. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa aja karena proses adaptasi, atau mungkin ada faktor luar dan sebagainya. Atau faktor kelelahan di kampus, mungkin faktor lagi capek di kantor, itu juga bisa jadi berantem kan. Makanya di sini dari sisi dia sih, dia cukup sabar ya menghadapi kamu, menghadapi situasi. Dan ada banyak maaf yang bisa dia berikan buat kamu. Tapi kalau itu kesalahannya bukan hal yang fatal ya. Mungkin kamu terlalu cerewet, atau mungkin dia udah bilang, sayang aku lagi ada masalah, tolong jangan ganggu aku dulu, aku pingin sendiri. Sementara mungkin kamu kayak, kenapa pingin sendiri, kan aku pingin bantu, kan aku ingin hadir buat kamu. Sementara bisa jadi memang dia tipikal orang yang kalau lagi ada masalah, ya udah dia hanya butuh sendiri, bukan karena dia nggak peduli sama kamu. Nah mungkin dengan kamunya selalu, kenapa nggak ngajak aku dan sebagainya, mungkin dia kayak, tolong ya, aku lagi pingin sendiri misalnya. Nah yang seperti itu sih kelihatannya cara dia akan memperlakukan kamu. Maksudnya di sini bukan berarti karena dia nggak peduli, sekali lagi mungkin karena ada perbedaan cara pandang aja antara kamu dan dia. Tapi intinya kartu ini bercerita mengenai pemaafan sebetulnya, dan lebih suka damai sih sebetulnya di hubungan kamu dan dia. Jadi dia tidak ingin hubungan yang terlalu banyak drama, terlalu banyak. Kalau kamu tipikal orang yang suka sharing apapun di sosial media, maka hati-hati. Dia lebih suka kalau misalnya pun lagi ada masalah atau kamu lagi sebel sama dia, mending kamu langsung cerita ke dia daripada kamu share di sosial media lagi sedih, lagi nangis, curhat, bla bla bla, sementara dia taunya belakangan. Itu dia bisa sangat terluka sih ya kelihatannya di sini. Dan dia, aku rasa tipikal orang yang cukup nyaman dengan dirinya, tapi juga kadang egonya dia tinggi. Makanya di sini kamu yang harus bisa melihat situasi, dia lagi nyaman ataukah dia lagi pingin ditinggal sendirian, ataukah dia lagi pingin dipuji, mungkin seperti itu. Kapan kamu harus mengalah, kapan kamu harus tegas, kamu harus tahu akan hal itu. Tapi dia di sini aku lihat akan membangun sebuah hubungan yang akan dia usahakan membuat kamu nyaman.
dengan sabarnya dia, dengan banyaknya maaf yang bisa dia berikan buat kamu, seperti itu. Ada Two of Coins. Ini adalah situasi dimana aku lihat dia akan sangat sibuk ya dengan kerjaannya dia, atau mungkin dengan perkuliahan dia, pendidikan dia, sehingga kadang dia agak struggle membagi waktu antara kesibukan dia dan kamu. Tapi dia berusaha menyeimbangkan keduanya. Jadi kalau kamu emang tahu dia lagi sibuk, kasihlah dia waktu gitu loh. Terutama kalau emang dia lagi dalam masa membangun nama baik, membangun karir, seperti itulah ya. Karena 24 jam kan gak bisa cuma buat kamu aja. Jadi mohon dipahami itu gitu sih. Terutama aku lihat dia emang tipikal orang yang ingin sekali punya status yang baik di masyarakat. Dia pingin at least minimal punya gaji yang lebih dari cukup lah. Dalam artian bukan buat pamer, tapi emang dia ingin hidupnya nyaman. Hidup nyaman gak harus bermewah-mewah ya, tapi maksudnya nyaman, gak perlu ngutang, gak perlu yang gimana gitulah. Jadi pingin nyaman, dan dia pun berusaha demikian karena dia juga pingin kamu nyaman. Makanya itu dia struggle-nya di sana. Tinggal gimana kamunya, apakah menjadikan ini sebagai hal yang membuat kamu bangga akan usaha dia, ataukah kamu akan merengek-rengek, kamu harus ada buat aku gitu. Ya semua tergantung pada kamu sih, tapi niatnya dia baik. Nah kan, Ten of Coins ini kartu yang bercerita mengenai kemakmuran, kestabilan, diterima oleh keluarga masing-masing. Jadi dia di sini akan berusaha mengenalkan kamu dengan keluarganya, adik kakaknya. Mamaku tuh begini, ayahku itu begitu, hobinya kakakku begini. Jadi dia berharap bahwa di hubungan ini nggak cuma kamu dan dia yang bahagia, yang terlibat, tapi juga ya saling antar keluarga gitu. Dan ya dia di sini ingin sekali membangun sebuah kondisi di mana kalian berdua akan berkecukupan kelak gitu. Dan dia juga berharap kamu punya energi yang sama. Jadi dia juga berharap kamu juga punya energi buat gigih berjuang di pendidikan kamu, di karir kamu, dan juga menata keuangan pribadi dengan sangat bagus kayak gitu sih di sini. Jadi mudah-mudahan aja, karena di sini adalah gambaran sebuah pesta ya dengan banyak makanan-makanan manis. Mudah-mudahan sih dia bisa menyamankan kamu dengan kondisi ini. Gitu ya. Ada Four of Coins di sini. Dia cukup posesif, aku lihat. Jadi kalau misalnya nanti dia, kamu lagi di mana sayang? Aku lagi sama teman-teman aku misalnya. Bener nih, mau dong difotoin atau mana videonya gitu. Jadi cukup posesif di sini. Aku nggak tahu emang dia bakat lahirnya punya energi posesif ini, atau dia pernah punya pengalaman kurang menyenangkan mengenai kisah cinta atau mungkin pernikahan orang tuanya. Yang mungkin kalau dia datang dari keluarga broken home, dia jadi punya rasa kayak aku nggak mau kejadian yang sama terulang kembali. Atau mungkin kalau dia pernah diselingkuhin, dia nggak mau hal yang sama terjadi lagi di hubungan ini, sehingga dia lebih posesif. Jadi ada dua, emang dia bakat lahirnya begitu, atau karena sebuah kondisi di mana dia nggak mau trauma lagi gitu. Yang bisa lihat ya. Dan aku mau lihat sekarang dari pesan semesta untuk hubungan ini. Ada Speak the Language of Love. Kata-kata cinta punya kekuatan untuk mengubah kehidupan, termasuk kata-kata cinta dari kamu. Makanya di sini hati-hati dalam berbicara. Kalau emang dia punya usaha yang sangat luar biasa, yang gigih untuk membangun hubungan ini, atau mungkin dia punya pencapaian di pendidikan, di karir, atau kebaikan apapun, maka nggak ada salahnya kamu memberi apresiasi. Ada kemungkinan juga selain physical touch dan juga quality time, dia di sini bahasa cintanya word affirmation. Jadi kata-kata cinta, kata-kata pujian, kata-kata yang mengapresiasi segala usahanya dia. Kayak makasih ya sayang udah nganter aku pulang, aku jadi aman sama kamu gitu. Makasih ya sayang udah ngebawain aku obat atau vitamin biar aku cepat sembuh. Makasih banget misalnya. Walaupun mungkin itu simple, tapi itu berarti buat dia. Atau kalau misalnya dia emang ada pencapaian, selamat ya sayang dapat promosi jabatan, kamu luar biasa, semoga kedepannya apa-apa gitu. Itu sih. Jadi jangan hanya apa ya, cuek atau dingin-dingin aja. Somehow dia butuh melihat kamu melihat nggak perjuangan dia di hubungan ini gitu.
Rasa cinta akan menarik rasa cinta, rasa sayang akan menarik rasa sayang. Jika kamu if you long for more love, jadi kalau kamu ingin dicintai, maka kasih cinta yang banyak. Jadi jangan berharap dia akan memaksimalkan cinta dan perhatian dan sayangnya buat kamu kalau kamu nggak memberikan hal yang sama. Begitu juga sebaliknya pesannya buat kamu, kalau misalnya kamu sekarang masih single, cintai diri kamu dulu sekarang, agar nanti pada saat kalian berdua bertemu, dia jadi gampang untuk mencintai kamu. Kamu jadi ngerti bagaimana seharusnya dia memperlakukan kamu kalau kamu sudah mencintai diri kamu, kayak gitu. Jadi ya harus ada keseimbangan sih di sini. Jangan berharap dia mau perhatian kalau kamunya nggak ada perhatian yang sebesar itu juga. Jadi kalau kamu pengen dicintai, cintai dulu gitu. Itu sih ya. Ada new love, bukalah kesempatan untuk hadirnya cinta di hidup kamu gitu loh, dan untuk pertumbuhan spiritual kamu. Aku rasa hubungan ini akan membawa banyak hal di kamu ya. Kamu akan bisa merasakan indahnya jatuh cinta, bahagianya dicintai, dan juga ada pertumbuhan spiritual. Jadi kamu akan semakin percaya akan Tuhan, akan hadirnya dia, akan segala usaha yang sudah kalian berdua lakukan gitu. Dan juga akan naik turunnya hubungan ini. Namanya hubungan pasti ada aja ujiannya. Jadi itu akan menjadi tanda apakah kamu dan dia emang bisa menjadi partner atau tim yang solid ataukah gimana. Jadi jangan khawatir untuk jatuh cinta lagi. Kalaupun sebelumnya kamu pernah punya pengalaman buruk mengenai cinta, selalu buka kesempatan untuk orang baru, untuk kesempatan baru, karena siapa tahu dari kelamnya hari-hari kamu, hadirnya dia bisa membawa optimisme dan kisah yang jauh lebih indah buat kamu gitu. Dan kalau kamu nanya di sini ciri-ciri dia apa, aku akan ambil beberapa kartu. Ini tiba-tiba hujan di tempatku, jadi kalau kamu mendengar ada background hujan, ya sudah, anggap saja ini adalah background alami gitu ya. Aku akan ambil beberapa kartu. Oke, ini udah cukup banyak banget. Ya udah, aku kurangin beberapa. Dia adalah orang yang sangat baik ya. Teman-teman dia datang dari berbagai latar belakang, berbagai warna kulit, berbagai agama, karena dia lebih melihat kebaikan orang. Dia tipikal orang yang sangat menjaga kebersihan. Jadi kamu sebisa mungkin jangan terlalu jorok lah. Jadi bersih-bersih kamar kamu, bersih-bersih penampilan kamu gitu. Orang yang sangat suka peduli lingkungan, atau mungkin di sini dia punya hobi yang berhubungan dengan tanaman. Agak susah makannya, agak picky. Jadi ya mungkin kalau kamu akan memasak buat dia, pastikan bahwa menu yang kamu masak itu emang menu yang dia suka. Cakep, ganteng, keren, sangat mungkin seperti itu ya. Dianya punya banyak penggemar kelihatannya. Desember atau Agustus bisa menjadi bulan penting untuk kamu dan dia. Bisa bulan pertemuan, bulan kelahiran, bulan penyatuan. Ini ada kemungkinan kamu dan dia beda kota, beda negara, sehingga mungkin ketemunya butuh naik pesawat, butuh naik kereta kayak gitu ya. Dan emang di sini ada kedekatan yang luar biasa antara kamu dan dia. Kalian berdua akan saling jatuh cinta gitu. Jadi mungkin juga bahasa cintanya seperti aku katakan tadi, sentuhan fisik, digandeng, dipeluk, dicium. Dia punya pekerjaan yang bagus, reputasi dia bagus di kantor atau mungkin di kampusnya dia, dan emang dia salah satu karyawan atau mungkin mahasiswa-mahasiswi teladan gitu ya. Bisa jadi bidang pekerjaan dia berhubungan dengan musik, atau nanti kalian berdua akan punya lagu atau musik yang akan mengingatkan hubungan ini. Dia suka bercanda, suka ngejokes, lucu juga orangnya. Jadi kalau misalnya dia ngejokes dan kamu ketawa, dia bakal seneng banget. Dan sekarang aku mau lihat ya dari zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Leo, Aquarius, Gemini, Capricorn, Cancer, Sagittarius. Kalau zodiaknya nggak ada, masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. O, J, A, N, U, K, Y, I, B, G, D, dan M. Kalau belum ada, masih ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 17, 20, 11, 31, 1, 23,
7, 21, 24, dan 5. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kisah cinta kamu selanjutnya. Semoga segala afirmasi positif di reading ini bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.